Jadi dia pikir, kok ternyata manis. Hai welcome back to Sarasa Channel. Selamat datang kembali, dan inilah sosok toksik yang selama ini saya sembunyikan. Cukup lama saya vakum dari channel ini karena harus gantiin Bayani di Blast Cinema. Tapi mulai sekarang dan sampai nanti seterusnya, semoga Sari Rasa akan mengisi channel ini kembali dan tentunya akan menyajikan konten-konten yang lebih fresh buat kalian semua. Oke. By the way, ada yang tahu film-film ini nggak? Kayak Toy Story, terus Cars, Monster Inc, Finding Nemo, sama ada lagi Wall-E. Pokoknya semuanya jadi favorit banyak orang ya. Nah, yang akan jadi fokus kita hari ini adalah film Cars. Yang gak fokus-fokus amat sih, cuman ada hal janggal dalam film ini dibanding sama film-film Pixar yang lain. Nah, buat kalian yang belum tahu, film Cars adalah film animasi yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures pada 9 Juni 2006. Di mana ceritanya itu tentang dunia kendaraan antropomorfis atau kendaraan yang bisa berbicara, berpikir, dan bahkan hidup selayaknya manusia. Dari cerita yang disuguhkan kayaknya nggak ada hal-hal yang janggal ya. Apalagi pas saya calling Mbak Yani karena dia yang ngerekap film ini di Blast Cinema, dia nggak ngerasa ada hal-hal yang aneh. Dia malah terhanyut sama ceritanya, apalagi sama si sosok utama ini, Lightning McQueen. Yang tadinya dia ini mobil yang angkuh, mobil yang nggak peduli sekitar, tapi setelah ketemu sama teman-temannya di Radiator Springs, dia berubah jadi mobil yang ramah, dia suka menolong dan mengerti apa itu arti kekeluargaan. Tapi dari beberapa sumber yang saya baca, saya nggak ngawur ya, saya baca ternyata ada juga hal-hal anehnya. Kalau kita lihat di beberapa film Pixar yang menggunakan karakter benda mati, contohnya di film Toy Story masih ada karakter manusianya kan, tapi kenapa di film Cars ini nggak ada sama sekali, padahal mereka juga tinggal di bumi. Oke, sesuai data yang saya ambil dari Johnny Grony atau seorang pecinta film Pixar yang membuat website Pixar Theory, katanya beberapa film Pixar ini saling berkaitan dan mereka hidup di satu universe atau satu dunia yang sama. Sebenarnya awal mula teori ini muncul dari film Brave. Cikal bakal superhero juga muncul dari film ini. Tapi karena menurut saya penjelasan di film Brave ini ke teori-teori selanjutnya itu kurang jelas, jadi saya akan memulai teori film ini dari film The Incredible. Yang kita tahu, film The Incredible ini berlatar setting tahun 1960-an. Dan si musuh utama dalam film ini alias Buddy menciptakan Zero Point Energy, yang mana dia menciptakan mesin-mesin raksasa yang bisa melawan para pahlawan super. Tapi seiring waktu ternyata energi super ini diserap oleh benda-benda mati seperti mainan, hingga akhirnya terciptalah mainan seperti di film Toy Story. Seperti yang udah kita tahu nih, film Toy Story itu film paling famous ya, salah satu lah ya, dari generasi ke generasi. Dan kita juga tahu kalau semua mainan di film ini itu disayang sama manusia. Tapi pernah nggak terlintas di pikiran kalian kalau kasih sayang mereka dari mainan ke manusia atau dari manusia ke mainan itu adalah sumber energi mereka agar mereka tetap hidup? Pernah kepikiran nggak? Nah, di Pixar teorinya si John, kasih sayang adalah sebuah aturan yang dibuat oleh mainan agar mereka tetap hidup. Jadi memang kasih sayang ini adalah sumber energi bagi mereka. Tapi di Toy Story 2 muncul rasa tidak suka pada manusia karena ternyata banyak anak-anak yang suka merusak mainan. Rasa tidak suka mereka kemudian ditularkanlah kepada para hewan, contohnya di film Finding Nemo, yang dimana kita dikasih lihat kalau manusia itu egois, suka mencemari lautan dan bereksperimen dengan hewan. Saking sadarnya mereka akan kekejaman manusia, para hewan mulai belajar seperti manusia. Dia punya sistem pendidikan malah. Bahkan yang di darat kayak tikus di film Ratatouille, dia jago masak. Dan ngerinya di sini si tikus mulai mengendalikan manusia. Wah, udah terlihat kan benih-benih alasannya kenapa manusia tidak ada di film Cars. Lanjut, setelah 3 tahun seri film Toy Story di mana mainan melewati banyak hal dengan manusia, sekarang giliran hewan. Dimulai dari mana? Dari film Up.
Carl si kakek di sini menolak untuk menjual rumahnya kepada perusahaan BNL atau By and Large. Dia malah menerbangkan rumahnya ke Amerika Selatan menggunakan balon karena melihat polusi yang dibuat sama perusahaan BNL ini. Nah, sebelum lanjut, perusahaan BNL sendiri adalah perusahaan raksasa yang sering kita lihat di film-film Pixar. Contohnya di film Wall-E, dan dia ini merupakan rajanya kapitalis dari perusahaan kapitalis, cuy. Sebelum terbang ke Amerika Selatan, si Carl ini sudah menyadari kalau semakin kesini hewan semakin cerdas. Dan kebetulannya pas nyampe dia ketemu sama musuhnya yang mampu membuat alat agar hewan bisa berkomunikasi dengan manusia. Dan beberapa tahun kemudian konflik manusia sama hewan ini terus meningkat. Makanya perusahaan BNL menciptakan sesuatu lagi nih, yaitu mesin pelindung atau mesin-mesin hidup. Mesin hidup itu salah satunya adalah mobil-mobil di film Cars. Tapi karena mesin-mesin hidup buatan BNL ini semakin banyak dan menguasai bumi, polusi yang ditimbulkan pun semakin banyak. Makanya manusia tidak terlihat lagi setelah film Cars rilis. Terus mereka kemana dong? Mereka dipindahkan keluar angkasa persis seperti yang diceritakan pada film Wall-E oleh perusahaan BNL itu sendiri. Ketika kendaraan antropomorfis menguasai bumi, peradaban di film Cars muncul. Bahkan sampai dibuat arena balap yang masih disponsori oleh perusahaan BNL yang bisa kalian lihat di film Cars 3. Tapi seiring berjalannya waktu, bumi mengalami krisis energi yang parah, di mana mobil kehabisan bahan bakar minyak. Tidak lama si raja kapitalis ini memberikan alternatif lain. Perusahaan Alinol yang dijalankan oleh BNL memberikan bahan bakar lain, yaitu energi hijau pengganti minyak bumi. Tapi ternyata energi ini malah memiliki fungsi untuk menghancurkan mobil. Karena sudah tidak ada manusia lagi di bumi dan kendaraan antropomorfis tidak tahu harus menggunakan sumber daya alam apalagi, akhirnya peradaban mesin-mesin itu pun mati. Lalu lahirlah film Wall-E. Saking polutifnya perusahaan BNL ini, bumi akhirnya rusak parah. Yang ada di bumi pun cuma si Wall-E dan kecoa kecil yang berhasil bertahan hidup. Dan di sini Wall-E bertugas untuk merapikan sampah-sampah yang tersisa. Tapi ternyata di film ini muncul sebuah harapan. Dia tidak sengaja menemukan bibit pohon yang sudah lama tidak terlihat di bumi, terus disimpan. Dibantu sama temennya, akhirnya pohon ini tumbuh besar. Dan pohon inilah yang ada di film A Bug's Life. Beratus-ratus tahun kemudian, setelah peristiwa Wall-E dan A Bug's Life, para hewan terpapar radiasi dari polusinya perusahaan BNL. Mereka berubah menjadi monster yang ada di film Monster Inc. dan Monster University. Di peradaban inilah manusia dibabat habis sampai tidak tersisa. Tapi lambat laun mereka sadar juga kalau keberadaan manusia itu penting demi mendapatkan sumber energi. Maka dari itu di film Monster Inc. ini diciptakanlah pintu penghubung dimensi, agar para monster bisa ketemu manusia di dimensi yang berbeda, terus nakutin mereka agar emosi ketakutan itu jadi sumber energi bagi para monster. Aturan mainnya kayak di film Toy Story ya, mereka dapat sumber energi dari emosi manusia. Terus apa dong yang terjadi sama anak manusia bernama Boo dan si monster Sally? Jadi karena tidak bisa bersama, mereka berpisah dan pintu dimensi dihancurkan. Tapi karena si Boo ini tidak tahu tujuannya kemana, dia akhirnya datang ke zamannya di film Brave. Apa sih buktinya kalau nenek yang ada di film ini adalah Boo? Kalian lihat nggak, ada beberapa tanda yang dibuat sama Boo, contohnya ada lukisan Sally dan mainan kayu berbentuk truk pizza yang sering muncul di film-film Pixar. Nah, bisa disimpulkan nih kalau si Boo atau nenek di film Brave ini adalah sumber terjadinya Pixar Universe. Menurut kalian bener nggak nih kalau nenek di film Brave adalah si Boo? Komen di bawah ya. Oke, mungkin sekian dulu persembahan Teteh hari ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung ya maaf. Dan tulis pendapat kalian tentang konsep baru saya di kolom komentar ya. Untuk yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tapi tidak lama si Raja Kapitalis ini memberikan alternatif lain. Malah dia terhanyut sama ceritanya sama Mimi.